Udah action ya? Shalom semuanya saudara, asik. Pembukaannya so asik ya, padahal bingung saudara. Karena misalnya, hai, shalom, apa kabar, selamat datang. Ya apapun itu pembukaannya gak penting. Yang penting firman Tuhannya yang penting. Karena yang membuat saudara bangun pagi dan dengar firman adalah firman Allah yang hidup itu. Terima kasih telah setia menyaksikan renungan singkat ini. Doa kami agar melalui renungan ini biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hidup kita diberkati, diubahkan, dan makin banyak orang mendekat kepada nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kasih setiamu. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Agar hamba-Mu dipakai untuk memberkati umat-Mu. Bahkan siapapun menyaksikan renungan singkat ini, hidup mereka diubahkan, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan. Dan agar melalui hidup kami, makin banyak orang mendekat kepada Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Sentuhan lembut yang menyembuhkan. Injil Lukas 5, ayatnya yang ke-12. Mengatakan demikian. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Penyakit kusta atau lepra, atau yang disebut dengan istilah medisnya morbus Hansen, adalah sebuah penyakit infeksi menular kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Dikatakan Indonesia dikenal sebagai satu dari 3 negara yang paling banyak memiliki penderita kusta. 2 negara lainnya adalah India dan Brasil. Dikatakan bahwa hingga hari ini tidak ada vaksinasi untuk penyakit kusta. Menandakan bahwa penyakit ini tidak bisa dicegah sebagaimana vaksinasi polio, campak, dan sejenisnya. Dikatakan juga bahwa penyakit kusta memang sudah dapat diobati. Tetapi penyembuhan total baik bakteri kusta maupun hasil bekasnya belum atau bahkan tidak dapat dilakukan. Dari semua penderitaan fisik yang diderita oleh orang kusta, penderitaan terberat bukan penyakitnya. Tapi penderitaan terberat adalah bentuk pengucilan karena mereka dianggap najis atau tidak tahir. Di mana penyakit itu dianggap oleh berbagai macam komunitas masyarakat sebagai kutukan. Dalam kitab Talmud agama Yahudi, seseorang dilarang berdekatan dengan seorang kusta dalam jarak 3 meter dalam ruangan dan 45 meter di luar ruangan pada angin yang bertiup. Kusta mengakibatkan terputusnya hubungan antara kita dengan manusia di luar sana. Kusta membuat kita manusia mengalami penderitaan. Bahkan Alkitab mengatakan karena kenajisannya mereka dilarang untuk beribadah, bahkan untuk mendekati kekudusan Allah. Imamat 13 ayat yang ke-44, Imamat 13 ayat yang ke-45, bahkan Imamat 13 ayat yang ke-46 dikatakan selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Kisah Yesus menyembuhkan penyakit kusta ini akan dibahas atau akan kita pelajari dengan sisi yang menurut saya melihat dari belas kasihan Tuhan. Namun terlebih dahulu, penyakit kusta dalam Alkitab menjadi gambaran tentang gambaran dosa. Dalam Bilangan 12, Miriam mengalami penyakit kusta karena dia melawan dari otoritas dari Musa. Gehazi dalam 2 Raja-Raja 5, 20-27, karena dia berbohong kepada Tuhannya, dia mengambil uang dari seorang panglima. Dikatakan juga Uzia dalam 2 Tawarik 26, 19, 21. Sehingga orang yang bawa penyakit kusta dianggap sebagai orang yang mengalami hidup dalam dosa dan dihukum oleh Allah. Dikatakan juga ketika Yesus menyembuhkan orang kusta itu, ia berada, ini membuat saya diberkati, ia berada dalam perjalanan memberitakan Injil. Injil Lukas 4, 43 mengatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Menyembuhkan penyakit kusta hanya dapat dilakukan oleh kuasa Allah. Dikatakan tindakan Yesus menjamah orang kusta itu adalah gambaran kasih Allah yang tanpa batas. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia. Menjamah keberdosaan manusia yang menderita secara langsung.
Saudara, pada masa itu sebagai orang kusta, dia nggak boleh mendekat kepada orang lain. Kalau misalnya ini sebuah kota, orang kusta tidak boleh tinggal dalam kota. Dia harus tinggal di luar kota tembok pintu masuk. Dan setiap kali dia bertemu dengan orang yang tidak kusta, dia harus memukul badannya dan berkata najis, 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 najis. Kalau dia tidak berkata demikian, maka dia layak atau diperbolehkan untuk dibatu. Orang kusta otomatis tidak bisa bertemu dengan keluarganya, saudara-saudaranya, anaknya atau orang tuanya, bahkan tidak bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang-orang di luar sana. Saudara, bayangkan keberanian dari orang kusta ini ketika dia melihat Yesus. Karena hukumannya, ancamannya, kemungkinannya, dia akan dirajam. Dia akan ditolak, dia akan mungkin bisa mati. Dia belum tahu apakah Yesus pasti akan menyembuhkan apa tidak. Tetapi yang menarik dari kisah Yesus ini, Alkitab mengatakan Yesus berkata kepada orang kusta itu, bukan hanya berkata, dia nggak ngomong apa-apa. Yesus mengulurkan tangannya terlebih dahulu, menjamah orang itu lalu berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Biasanya orang kan ngomong dulu baru ngelakuin. Tapi Yesus no, dia sentuh dulu, dia sembuhkan dulu, baru dia bilang, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga kita mengatakan, penyakit kustanya lenyap. Kusta adalah gambaran dari dosa. Zaman sekarang kusta adalah gambaran bukan hanya kusta secara fisik, tapi kusta rohani. Ada banyak orang fisiknya sehat, tapi rohaninya mengalami kusta. Dia jauh dari Tuhan. Dia terpisah dari Allah. Tubuhnya, rohnya menolak. Setiap kali dengar lagu rohani, rohnya menolak. Setiap kali dia dengar firman, rohnya menolak. Karena kusta rohani. Kusta adalah gambaran dari jauh dari Tuhan. Kusta adalah gambaran dari keperdosaan kita. Hanya dapat disembuhkan oleh Yesus. Dan Ia mau menyembuhkan saudara. Dengan pengampunan dosa, dengan karya keselamatannya di atas kayu salib. Dia mau menyembuhkan penyakit kusta rohani. Alkitab mengatakan, ini adalah titik awal dari pemberitaan Injil. Ia telah mencontohkan, Yesus telah mencontohkan, Ia mau supaya saudara dan saya para murid-muridnya untuk memberitakan juga kabar baik ini. Mereka-mereka yang mengalami buta rohani, mereka-mereka yang mengalami lumpuh rohani, mereka-mereka yang mengalami kehilangan pengharapan, mereka yang jauh dari Tuhan. Tuhan mau pakai saudara untuk menyembuhkan kusta rohani mereka. Atau bahkan mungkin saudara yang sedang mengalami kusta rohani. Hari ini, kabar sukacita, Kristus datang untuk menyelamatkan dunia. Kristus datang untuk mengampuni dunia. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Mari hari ini datang sama Tuhan. Agar apapun yang saudara sedang hadapi, dosa, pelanggaran, kesalahan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan agar melalui kasih Kristus, kita boleh mengalami kasih yang luar biasa. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang saudara kenal, kepada grup-grup WA, tetangga, teman, dan sebagainya. Agar sungguh firman Tuhan ini boleh mencari berkat. Jangan lari dari Tuhan ketika engkau punya masalah. Justru lari sama Tuhan. Jangan sembunyi dari Tuhan ketika engkau mengalami kegagalan. Justru ceritakan sama Tuhan. Dia mencintaimu, Dia mengasihimu. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Untuk setiap komentar yang saudara tulis, biar orang boleh diberkati. Kalau ada pokok doa, biar kita boleh sama-sama berdoa untuk masalah saudara. Karena saya percaya Tuhan mau kita saling menolong, saling membantu, saling menguatkan. Dan Tuhan mau saudara ingat satu hal ini. Yang punya surga, crazy in love with you. Haleluya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu,
menjawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama bilang, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari angkat hatimu, angkat suaramu dengan segenap kerinduanmu. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan, bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang